Halo, sebut saja namaku Roni. Kejadian ini terjadi kalau nggak salah pada pertengahan tahun 2015. Aku tinggal di salah satu kampung di kota K di Jawa Tengah. Kampungku bukanlah kampung terpencil yang sunyi. Kampungku cukup ramai karena kampungku terletak di pinggiran jalan raya, bukan yang masuk gang jauh ke dalam. Aku masih ingat setiap sore anak-anak bermain sepak bola di lapangan kecil. Ibu-ibu sebagian bercengkrama di teras rumah. Jalan utama kampung juga sering dilalui sepeda motor karena menjadi jalur penghubung antar desa. Meski begitu, ada satu tempat yang selalu membuat orang mempercepat laju kendaraan atau langkah kaki mereka ketika melewati jalan tersebut di malam hari. Tempat itu adalah sebuah pertigaan jalan di ujung kampung. Tempat itu adalah sebuah pertigaan jalan di ujung kampung. Di tengah pertigaan berdiri pohon beringin yang cukup besar. Umur pohon tersebut konon sudah lebih dari 50 tahun. Akar-akarnya mencuat ke permukaan tanah melilit sebuah batu yang cukup besar. Sejak kecil aku sering mendengar cerita bahwa tempat itu dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Kata orang-orang, penunggunya tidak pernah mengganggu warga yang lewat pada siang hari. Namun, jika seseorang melintas lewat di tengah malam, terutama saat sendirian, mereka bisa melihat sosok yang berdiri diam di bawah pohon beringin itu. Singkat cerita, kejadian yang tidak pernah bisa kulupakan, malam itu sekitar pukul 11 lewat, aku baru pulang dari rumah teman setelah membantu menyelesaikan tugas kuliah. Karena jalan tercepat menuju rumahku adalah melewati pertigaan itu, aku pun terpaksa melewati jalan tersebut sendirian di malam itu. Saat itu, suasana kampung masih cukup hidup, karena dari beberapa rumah terdengar suara televisi samar-samar yang belum dimatikan. Dan di pos ronda masih ada beberapa bapak-bapak yang sedang bermain kartu sambil minum kopi. Dan lampu jalan juga menyala terang sehingga tidak terasa terlalu menyeramkan. Waktu itu aku mengendarai motor dengan santai menuju rumahku. Ketika jarakku tinggal beberapa puluh meter lagi dari pertigaan, entah kenapa suasana berubah begitu cepat. Tiba-tiba cerita tentang pohon dan pertigaan itu muncul di pikiranku. Aneh rasanya, sehingga membuat suasana di sekitar menjadi sunyi. Entah saat itu cuma pikiranku saja atau memang suasananya memang berubah. Dan aku mulai merasa tidak nyaman saat itu. Namun saat lampu motorku menyorot ke arah pohon beringin itu, aku melihat sosok seperti seseorang yang berdiri tepat di bawah pohon beringin itu. Awalnya kukira warga kampung, namun ketika semakin dekat, sosok itu terlihat aneh. Tubuhnya sangat tinggi dan wujudnya tidak terlalu jelas, seperti wujud bayangan yang gak nyata. Namun, aku melihat seperti rambutnya panjang menjuntai hingga menutupi hampir seluruh tubuhnya. Sepertinya seperti sosok perempuan. Yang paling membuatku merinding di saat itu, sosok itu berdiri hanya diam. Lalu aku memperlambat motor. Siapa itu? Ucapku. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Karena saat itu yang kulihat seperti bayangan, jadi menyebabkan pikiran panik di saat itu. Waktu itu aku sudah mikir yang aneh-aneh. Pokoknya campur aduk antara mau berhenti atau mencoba lagi memanggilnya. Antara mau berhenti atau mencoba lagi memanggilnya.
Namun karena aku sudah merasa takut di saat itu, lalu aku spontan menarik gas motorku sekuat tenaga untuk menjauh dari tempat itu. Saat motorku melewati pertigaan, tiba-tiba terdengar suara perempuan memanggil dari belakang. Rani, Roni. Suaranya sangat lembut, namun singkat dan cepat. Oh, Roni, gitu kali ya. Gitu kali ya guys ya, Roni. Oke, lanjut. Karena aku sudah merasa panik dan takut di saat itu, aku pun tidak berani untuk menoleh. Dan beberapa detik kemudian, suara itu berubah menjadi seperti suara ibuku. Roni, pulang. Dengan nada yang sama. Oh, gini guys. Roni, pulang. Gitu. Jantungku berdegup kencang karena aku mendengar suara yang benar-benar mirip dengan suara ibuku. Waktu itu aku hampir saja menoleh untuk melihat siapa yang memanggilku. Dan untungnya aku teringat pesan almarhum kakekku dulu. Dulu kakek berpesan, kalau malam-malam lewat pertigaan itu dan ada yang memanggil, pokoknya jangan pernah menoleh. Ingat itu ya. Karena nasihat kakekku itu, akhirnya aku terus memacu motorku. Singkat cerita, begitu memasuki halaman rumah, bentar guys. Singkat cerita, begitu memasuki halaman rumah, suasana yang tadi terasa aneh dan sunyi, tiba-tiba mendadak kembali normal. Suara jangkrik pun terdengar lagi. Angin kembali berhembus pelan dan udara terasa segar seperti di malam-malam biasanya. Tapi tetap saja, rasa takut dan panik pun masih ada. Sehingga saat aku mematikan motor, tanganku masih merasa gemetar. Malam itu aku tidak menceritakan apapun kepada orang tuaku. Aku memilih untuk langsung tidur meski hampir tidak bisa memejamkan mata. Keesokan paginya, entah kenapa aku terbangun dengan badan yang terasa sangat lemas. Saat itu ketika aku keluar kamar dan ibu melihatku, di saat itulah ibuku merasa heran karena melihat wajahku yang cukup pucat. Loh, ada apa? Kok kelihatan capek? Tanya ibu waktu itu. Dan aku pun akhirnya menceritakan semua apa yang terjadi kepadaku di malam itu. Tapi ayah yang sedari tadi hanya diam langsung menghela napas panjang setelah mendengar ceritaku. Kayak gini ya kali ya. Gitu kali ya. Terus bapaknya ini bilang, ternyata kamu melihat juga ya. Aku pun terkejut karena ayah tiba-tiba bilang begitu kepadaku. Maksud ayah? Tanyaku waktu itu. Oh, langsung ya si Roni bilang, tanya kan setelah bapaknya bilang gitu. Si Roni ini nanya guys, maksud ayah? Gitu. Tapi ayah tidak langsung merespon. Ayah saat itu menatapku cukup lama sebelum mulai bercerita. Menurut beliau, jauh sebelum aku lahir, sudah banyak warga yang mengalami kejadian aneh di pertigaan itu. Ada yang mendengar suara bayi menangis, ada yang melihat perempuan duduk di atas batu, ada pula yang mengaku bertemu seseorang yang ternyata menghilang begitu saja ketika didekati. Konon, penunggu pertigaan itu suka mempermainkan orang yang lewat sendirian. Sosok itu tidak terlalu menampakkan wujud yang sama. Sosok itu tidak selalu menampakkan wujud yang sama. Kadang sosok tersebut menampakkan diri berupa perempuan, kadang laki-laki tua, kadang bahkan menyerupai orang yang kita kenal. Mendengar cerita itu, bulu kuduku kembali berdiri. Sejak hari itu, aku sudah tidak berani lagi pulang larut malam. Namun, kalau enggak salah, seminggu kemudian aku kembali harus melewati jalan itu. Ketika pulang dari rumah temanku yang satu desa, namun beda RT. Sialnya, saat itu listrik di sebagian kampung padam akibat hujan dan angin.
Jalanan yang biasanya terang kini berubah menjadi jauh lebih gelap. Saat itu, aku sebenarnya ingin putar balik untuk lewat jalan lain, tetapi jalannya lebih jauh bila memutar. Kira-kira jaraknya hampir 4 kilometer. Walaupun saat itu aku naik motor, tapi enggak tahu kenapa malas saja bila harus memutar jalan. Dan akhirnya dengan sedikit ragu, aku tetap melewati pertigaan itu. Saat itu, lampu motorku menjadi satu-satunya penerangan yang kumiliki. Karena hujan baru saja reda, jadi suasana terasa lebih dingin dan sedikit berkabut. Saat itu di pertigaan, kulihat pohon beringin itu bergoyang. Anehnya, pohon-pohon lain sama sekali tidak bergerak. Aku mencoba untuk tetap tenang. Dan sialnya lagi, tiba-tiba motorku mati. Padahal, seingatku bensin motorku masih penuh. Lalu aku mencoba menyalakan kembali, tapi tetap tidak bisa menyala. Dan saat itulah terdengar suara langkah kaki pelan seperti mindik-mindik. Suaranya pun seperti seseorang yang berjalan di genangan air sehabis hujan. Air sehabis hujan deh, gitu kali ya. Gitu. Aku memberanikan diri dan aku pun mengangkat kepala untuk melihat suara itu berasal dari mana. Lalu dari balik pohon beringin itu muncul sosok seperti perempuan yang sama seperti minggu lalu. Sosok itu berjalan sangat lambat dan aku melihat kakinya tidak menyentuh tanah. Rambutnya menutupi wajah, semakin lama semakin dekat. Oh, rambutnya menutupi wajah. Intinya gini guys, semakin lama sosok itu semakin dekat gitu kali ya. Terus, namun aku hanya diam. Saat itu tubuhku tidak mampu untuk bergerak. Aku hanya bisa menggenggam setang motor sambil membaca doa dalam hati. Sekitar 5 meter di depanku, sosok itu tiba-tiba berhenti. Perlahan rambutnya tersibak oleh angin dan wajahnya kembali terlihat. Lalu sosok itu tersenyum kepadaku. Dan senyumannya pun sangat menakutkan. Lalu aku mendengar suara lirih. Temani aku. Begitu guys. Waktu itu aku tidak bisa apa-apa dan aku hanya memejamkan mata lalu aku membaca ayat suci Al-Quran yang kuingat. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara motor lain. Roni gitu kan. Ini kan yang yang manggil ya guys. Oh, ada orang naik motor gitu. Roni. Dan saat itulah aku berani untuk membuka mata. Alhamdulillah suara yang memanggilku itu ternyata tetanggaku. Sebut saja Pak Warso. Beliau datang dari arah belakang dan Pak Warso menghampiriku. Kamu kenapa? Tanya Pak Warso waktu itu. Aku hanya menunjuk ke arah pohon beringin itu, namun beliau langsung mengerti apa yang ku maksud. Tanpa banyak bicara, beliau membantu mendorong motorku. Namun anehnya, begitu aku menjauh dari pohon itu sekitar 20 meter dari pertigaan, motorku bisa hidup kembali hanya dengan sekali starter. Pak Warso hanya berkata, Makanya jangan sering lewat sini malam-malam. Kandhani kok, ucap Pak Warso. Setelah beliau berkata seperti itu, lalu kami pun pulang bersama. Karena ya memang Pak Warso tetanggaku, jadi kami searah. Singkat cerita, sejak malam itu aku benar-benar percaya bahwa pertigaan tersebut memang tidak biasa. Beberapa bulan kemudian, alhamdulillah berkat masukan dari warga ke perangkat desa, akhirnya di pertigaan tersebut dipasang lampu jalan tambahan dan membersihkan area sekitar pohon beringin itu. Meski begitu, cerita-cerita aneh tetap terdengar. Cerita dari seorang kurir yang pernah mengaku melihat perempuan berdiri di tengah jalan. Seorang pemuda desa lain mengatakan
motornya mati mendadak tepat di bawah pohon itu. Bahkan seorang bapak pernah mendengar suara anak kecil tertawa padahal jalan sedang kosong. Sampai hari ini pohon beringin itu masih berdiri kokoh di pertigaan. Siang hari tempat itu tampak biasa saja. Bahkan ada aja yang nongkrong hanya sekedar mengobrol di situ. Serta anak-anak yang sering bersepeda melewati pertigaan tersebut. Dan ibu-ibu yang lewat sambil membawa belanjaan. Pokoknya seperti jalanan kampung yang sewajarnya saja. Tidak ada yang terlihat menyeramkan. Namun setiap kali malam tiba dan jalan mulai lengang, suasana di sana berubah menjadi sangat sunyi. Anehnya, hampir semua warga yang sering pulang larut malam memilih mempercepat kendaraan saat melewati pertigaan itu. Tidak ada yang berani berhenti ataupun aku pun begitu. Oh, paham. Intinya kalau malam, para warga itu mempercepatlah, tidak ingin santai bila melewati pertigaan itu gitu. Oke. Namun alhamdulillah sekarang pertigaan tersebut sudah tidak seperti dulu lagi. Karena di dekat pertigaan itu sudah ada beberapa rumah yang sudah berdiri di sana sejak beberapa tahun lalu. Dan kejadian aneh pun sudah tidak terjadi lagi. Dan cerita yang dulu pun hanya tinggal cerita saja, selesai.